Shalom adik-adik dan papi mami, bulan ini adalah bulan November, yaitu bulan kerendahan hati. Nah, di bulan ini kita belajar bagaimana caranya setiap anak-anak muda untuk taat dan tunduk kepada yang lebih tua dan kepada kita semua untuk saling merendahkan diri, sebab Allah tidak menyukai orang yang tinggi hati. Oleh sebab itu, kalau lagi ibadah dengan sikap rendah hati, kita harus sungguh-sungguh deh. Jangan main-main, jangan sambil main game, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil nyantai makan di depan TV. Katanya ibadah, malah nyantai. Nah, sikap rendah hati juga ditunjukkan dengan cara doa sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, seperti itu. Oke? Jadi kakak ulangin lagi. Karena bulan ini kita belajar tentang bulan kerendahan hati, maka marilah kita saling merendahkan hati kita, sebab Tuhan Yesus menyukai orang-orang yang rendah hati. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Wah, ada buku nih. Wah, sepertinya ceritanya bagus. Teman-teman, mau gak aku ceritain? Aku ceritain ya. Pada suatu ketika di satu hutan ada seekor burung yang mempunyai sayap yang sangat indah dan sangat kuat. Tetapi sayang, burung itu sombong. Wuhuu! Yuhuu! Wuhuu! Wah, sayapmu bagus sekali. Jauh beda dari sayapku. Iya dong, aku gitu loh. Kamu sudah siap belum untuk lomba besok? Pasti aku menang. Lihat nih burung-burungku nih. Wah, keren kan? Bagus sekali. Aku kan selalu juara lomba. Ya sudahlah, aku pingin terbang tinggi dan bernyanyi-nyanyi. Dah. Apakah besok aku bisa menang? Shalom adik-adik. Shalom. Sehat semua ya? Yuk, mari hari ini kita beribadah sama Tuhan. Tuhan Yesus ya. Dan kita punya yel-yel nih. Apakah Patris? Kalau Kak Christine tanya nih, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Fantastik. Amin. Sekali lagi yang kenceng ya. Apa kabarnya adik-adik? Luar biasa. Fantastik. Amin. Ayo adik-adik, kita mau ibadah, kita lipat tangan, tutup mata ya, kita mau berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus, Roh Kudus, terima kasih pada hari ini kami boleh beribadah. Kami semua sehat Tuhan dan kami minta perlindungan-Mu. Kami juga berdoa buat ibadah kami dari awal ibadah sampai akhir. Kami percaya Tuhan Engkau bersama dengan kami, Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya adik-adik juga yang mungkin dalam kesakitan maupun dalam apapun yang dibutuhkan oleh adik-adik semuanya Tuhan, Engkau yang cukup. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama muji Tuhan. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. Yeah.
kayak gimana sih Kak? Oh, Tuhan Yesus itu pengennya kita rukun Kak. Cinta satu sama lain, tidak berantem, dan rendah hati. Seperti lagu ini. Yuk kita nyanyi. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Tuhan minta buktinya. Yeay, puji Tuhan. Kak Christine, Ya, aku punya pertanyaan lagi nih. ya, apa tuh? Kalau aku dan adik-adik di rumah mau meresponi kebaikan Tuhan dalam hidup kita, Ya. itu yang tepat kayak gimana ya Kak? Oke, ya, yang tepat itu kita harus punya namanya kasih. Kasih kayak gimana tuh Kak? Kasih itu seperti yang lagu ini bilang nih. Ayo kita nyanyi yuk. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Seperti kasih Yesus. Yeay, puji Tuhan. Kakak persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita mau sungguh-sungguh masuk ke hadirat Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
ucapkan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk bangsa dan gereja kita. Bapa kami yang ada di surga, kami ingin berdoa untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari segala virus-virus, yaitu virus corona, agar cepat terhindar dari virus corona, supaya kami bisa berkumpul bersama lagi untuk memuji-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati buat Pak Presiden bangsa Indonesia yang bernama Pak Jokowi, berikan Pak Jokowi kesehatan, kesabaran, agar bisa mengurus bangsa Indonesia semakin baik, semakin tenang, semakin damai. Tuhan, maafkan semua dosa-dosa kami di bumi ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk Pak Pendeta kami, Opa Niko, serta keluarganya. Tuhan, doain agar mereka diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari wabah COVID. Tuhan, dan juga buat Pak Pendeta kami, Pak Rubin Abraham, serta keluarganya, supaya mereka diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari wabah COVID ini. Tuhan, dan juga buat Bapak Gembala kami, Pak Rusli, serta keluarganya, supaya mereka diberikan kesehatan selalu dan dijauhkan dari wabah COVID ini. Tuhan, doain agar api Pentakosta turun untuk gereja-gereja. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dan sekarang saatnya perlombaan yang ditunggu-tunggu akan dimulai. Kita simak sama-sama yuk teman-teman ceritanya. Hahaha, kamu kalah. Aku paling depan. Pasti aku menang. Hahaha. Hahaha. Aku menang. Aduh. Tolong, kakiku tersangkut. Tolong. Kakiku tersangkut. Ada apa ini? Kakiku tersangkut. Tolong. Sini ku bantu. Makasih ya sudah menolongku.
tuanya, kau baik sekali. Maaf ya, aku sudah sombong. Tidak apa-apa. Mari kita selesaikan lomba ini bersama-sama. Nah, teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh sombong dan harus tetap rendah hati. Seperti firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini tentang keteladanan Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati kami hingga saat ini. Kami diberi nafas ya Tuhan, kami diberikan kesehatan dan juga perlindungan ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai firman. Berkati ya Tuhan, agar kami bisa dapat disiplin dengan duduk ya Tuhan, agar kami tetap fokus untuk mendengarkan firman-firman-Mu. Berkati juga firman ini agar bermanfaat untuk kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Tuhan, berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan, berkati kakak-kakak yang akan menyampaikan agar dia diberikan hikmat ya Tuhan, agar dia dipakai lebih dahsyat lagi, agar dia bisa dapat menyampaikan firman-firman Engkau lebih luas lagi ya Tuhan. Tuhan, berkati juga untuk tempat-tempat yang kami akan tempati, berkati ya Tuhan tempat itu agar selalu dilindungi. Tuhan, juga kami patahkan kuasa iblis yang ingin mengganggu ibadah ini ya Tuhan. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami tahu kami tidak ada apa-apanya kalau di luar Engkau ya Tuhan. Kami lemah, maka hapuslah dosa-dosa kami yang kami lakukan dimanapun ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Coba Kak Novi mau lihat mana nih yang siap dengar firman Tuhan. Yang sudah siap dengar firman Tuhan, katakan hore! Nah, sekarang siapkan Alkitabmu karena kita akan membuka dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Nah, adik-adik, pada waktu itu sebelum hari Paskah, Yesus tahu bahwa ia akan kembali kepada Bapaknya. Dan ia harus meninggalkan murid-murid yang dikasihinya. Namun ketika mereka sedang mempersiapkan makan bersama, iblis mulai membisikkan rencana jahat kepada Yudas Iskariot, anak Simon yang nanti akan mengkhianati dia. Semua murid sibuk sekali mempersiapkan makanan, tetapi tidak ada satu orang pun yang membasuh kaki. Nah adik-adik, pada zaman itu jalan-jalan di luar sangat kotor dan berdebu. Sehingga semua orang yang masuk ke dalam rumah, kaki mereka harus dibasuh. Pembasuhan kaki itu biasanya dilakukan oleh seorang hamba. Lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan meja perjamuan. Ia menanggalkan jubahnya dan mengambil kain lenan untuk diikatkan kepada pinggangnya. Ini sebagai simbol kerendahan hati Tuhan Yesus sebagai hamba bagi murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus menuangkan air ke sebuah wadah, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya dan menyekanya dengan kain lenan yang ada di pinggangnya. Dan sampailah Yesus kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku." Tuhan Yesus menjawab, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Sesudah Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ia mengenakan pakaiannya dan kembali di tempatnya. Lalu ia pun berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Nah adik-adik, hari ini kita belajar dari keteladanan Tuhan Yesus. Ia yang adalah Tuhan dan Guru, tapi mau merendahkan hatinya untuk membasuh atau membersihkan kotoran-kotoran di kaki murid-muridnya. Kita nih sebagai murid-muridnya,
kita juga harus berlomba untuk memiliki kerendahan hati. Oh iya adik-adik, apa sih ciri-ciri orang yang rendah hati? Yang pertama, tidak menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain. Contohnya, kamu berprestasi dan ada temanmu yang kurang berprestasi. Lalu kamu menganggap dirimu lebih hebat dari dia. Ciri yang kedua, tidak menghina orang yang lebih lemah dari kamu. Contohnya, ketika kamu diberkati dengan rumah yang bagus, ketika kamu diberkati dengan pakaian yang bagus, ketika kamu diberkati dengan fasilitas yang bagus, kamu tidak boleh menghina mereka, orang-orang yang lebih lemah dari kita. Ingat ya adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak yang rendah hati. Adik-adik, yuk kita miliki kerendahan hati. Kita mau berdoa, kita minta sama Tuhan. Kalian angkat tangan kalian ke atas. Oraba shandala raba kala raba la raba la raba la raba hira la raba syakara la raba la raba la raba. Tuhan, hari ini kami minta Tuhan kerendahan hati Tuhan berikan atas kami. Kami boleh menjadi anak-anak yang tidak sombong, anak-anak yang mengasihi teman kami, anak-anak yang tidak menghina orang lain Tuhan. Dan kami percaya hari-hari ini semua pasukan Tuhan akan bangkit menjadi anak-anak yang rendah hati dan siap masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom generasi Yeremia. Sekarang kita akan memperkatakan nati dari Pentakosta ketiga. Siap teman-teman? Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah teman-teman, jangan lupa ya, kita di era Pentakosta ketiga. Shalom teman-teman, sekarang waktunya ayat hafalan. Sekarang kita mulai dari kelas balita dulu ya. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 14 ayat 11b. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi ya, Lukas 14 ayat 11b. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekarang waktunya kelas Pratama dan Madia. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita ulangi sekali lagi ya. Lukas 14 ayat 11. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sampai jumpa di ayat hafalan berikutnya. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita dan kita mau menerima berkat dari Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
Generasi Yeremia yang disayang Tuhan, tiba saatnya kita akan berpisah dan menerima berkat dari Tuhan. Untuk itu ayo angkat tangannya tinggi-tinggi. Terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Kasih, anugerah, pertolongan, penghiburan dari Allah Roh Kudus memberkatimu mulai hari ini, masa kecilmu, masa kanak-kanak, masa mudamu, bahkan terus sampai selamanya engkau diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati.